Halo, ketemu lagi bareng saya Ali teman-teman. Tadi pagi hari ini tadi pagi ya. Jadi saya dapat telepon dari pihak LPK Sekai Hikari. Jadi saya job order saya sudah turun dari Jepang dan saya diperintahkan untuk segera memperpanjang paspor untuk pengurusan keberangkatan saya kembali ke Jepang. Tak terasa ternyata saya di rumah sudah 7 bulan dan saya jadwalnya untuk keberangkatan insya Allah kalau Jepangnya udah dibuka dan tidak ada kendala serius, insya Allah saya akan terbang kembali ke Jepang tanggal 15 Agustus tahun 2021. Jadi ya itulah informasi yang saya mau bagi ke teman-teman bahwa saya sudah dipanggil lagi oleh perusahaan saya untuk berangkat kembali ke Jepang karena bulan 8 itu di perusahaan saya ada 4 orang yang pulang jika mereka tidak menambah kontrak dan saya diproyeksikan untuk menggantikan mereka dan prosesnya kita tunggu aja, semoga aja nggak ada halangan ya teman-teman. Ini untuk bengkel saya sendiri, saya nggak tahu ini kemungkinan besar akan saya bawa pulang ataupun jika ada yang berminat melanjutkan akan saya jual atau kalau enggak pun mungkin saya menyuruh orang untuk menjaga bengkel ini, nanti diawasi langsung oleh istri saya. Jadi nanti biarpun saya di Jepang semoga bengkel ini bisa tetap jalan. Saya sih pengennya seperti itu, tapi kita nggak tahu nanti keputusan mungkin ada di detik-detik terakhir sebelum saya berangkat ya. Tapi satu keinginan saya ya ini adalah jika nanti bulan puasa itu adalah bulan puasa pertama saya selama 4 tahun di Indonesia, dan meskipun saya udah mau 3 kali bulan puasa saya sudah menikah, statusnya sudah menikah, tapi saya belum pernah sekalipun sahur atau buka puasa bareng istri karena istri saya bulan puasa kali ini kemungkinan sedang hamil ya, karena sedang hamil besar mungkin saya tidak bisa melewatkan seperti orang suami istri pada umumnya di bulan puasa. Jadi ya saya tetap bersyukur alhamdulillah karena setelah 4 tahun akhirnya insya Allah saya akan menjalani bulan puasa di Indonesia, sesuatu yang sangat berharga karena di Jepang bulan puasa itu tidak terasa sama sekali karena di sana kita minoritas muslim ya. Jadi buat teman-teman yang masih sempat berbulan puasa di Indonesia sebelum berangkat lagi ke Jepang, dinikmati aja meskipun kondisi dompet lagi kosong ya, tetap harus bersyukur loh karena kalau udah di Jepang nggak bisa menikmati suasana Ramadan seperti di Indonesia. Di sana bulan puasa tidak ada apa-apa, bulan pas Idul Fitri juga tidak ada apa-apa. Jadi buat teman-teman ya, itulah informasi dari saya. Intinya saya sudah dapat panggilan dari LPK, job order saya dari Jepang udah turun dari perusahaan saya dan saya sudah waktunya bikin paspor untuk kemudian paspor itu diberikan kepada LPK sambil menunggu eligibility dan kemudian proses visa. Dan kemudian insya Allah nanti sekitar tanggal 15 Agustus saya akan berangkat kembali ke Jepang untuk menjadi seorang pekerja kuli bangunan seperti yang udah. Doakan saja semoga prosesnya lancar dan saya minta doanya juga dari teman-teman semoga proses kehamilan istri saya dilancarkan dan nanti diberi kesehatan, keselamatan untuk istri dan Ali Junior ya teman-teman, mohon doanya. Nanti insya Allah kapan-kapan akan saya bikin videonya, saya mau bikin video sama istri untuk update kehamilan istri saya. Oke. Jadi sekedar informasi aja buat teman-teman, kalau saya itu kembali ke Jepang bukan melalui program visa Tokute Gino, tapi saya tetap menggunakan visa magang. Sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau buat saya karena saya akan kembali ke perusahaan yang sama dan bidang pekerjaan yang sama, jadi nggak ada bedanya untuk Tokute Gino maupun visa magang. Itu sebenarnya nggak ada bedanya karena
Saya juga sebelum pulang saya sudah nego gaji sama perusahaan, jadi apa baiknya berapa gajinya, terus gimana saya udah nego sebelum saya pulang. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk tetap mengambil visa magang, sama seperti yang 3 tahun sebelum ini. 3 tahun pertama saya kerja di Jepang, dan itu pun atas saran dari LPK karena nyuruhnya pakai visa magang aja supaya untuk visa Tokute Gino saya masih utuh selama 5 tahun ya. Jadi untuk saat ini saya disuruh ambilnya visa magang aja. Jadi kalau misalnya saya langsung ambil visa Tokute Gino itu sebenarnya bisa aja, cuma kalau saya langsung ambil visa Tokute Gino untuk visa magang yang 2 tahun saya otomatis hangus. Ya sebenarnya sih nggak ngaruh juga sih kalaupun hangus, karena selama masih ada perusahaan yang menerima saya, it's oke aja, saya bisa berangkat ke Jepang. Oke teman-teman, gitu, sekedar berbagi informasi aja buat teman-teman yang sering bertanya kenapa nggak lanjut visa Tokute Gino. Sebenarnya karena menurut saya nggak ada bedanya untuk visa magang atau visa Tokute Gino. Bagi saya yang ex magang terus mau kembali ke perusahaan yang sama dengan bidang pekerjaan yang sama pula, jadi saya tetap ngambil visa magang selama 2 tahun. Nah, jika selesai kontrak 2 tahun, saya masih punya kesempatan untuk nambah kontrak lagi 5 tahun. Ya, itulah alasannya kenapa saya tetap ngambil visa magang, untuk supaya visa Tokute Gino saya tetap utuh selama 5 tahun. Oke bro, sekian dulu informasi kali ini, sampai jumpa.